Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Gendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan handphone Oppo Reno 75G. Ya, kasusnya handphone ini bekas kena air dan kemudian LCD-nya ini mati ya. Jadi LCD-nya ini gelap walaupun tidak pecah ya. Oke, dan kemudian sebentar lagi kita akan berbagi tutorial sederhana saja buat teman-teman pemula khususnya cara mengganti LCD pada handphone Oppo Reno 75G atau 5G. Oke, dan kemudian kita akan segera bongkar ya. Jadi ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibongkar karena memang kasusnya kena air harus dikeringkan. Namun untuk urut-urutannya kita seperti ini ya. Untuk urut-urutannya, jadi backdoor ini kan menggunakan lem ya. Jadi kita perlu panasi, kemudian siapkan plastik tipis seperti ini. Kita tinggal gesrek saja pelan-pelan untuk membongkar casing belakangnya ini ya. Oke, kita teruskan saja. Setelah selesai kita lepaskan backdoornya, dan kemudian untuk langkah selanjutnya kita membuka bautnya ya. Backdoor sudah selesai kita lepaskan, kemudian kita lanjut, kita buka bautnya. Oke, setelah baut kita buka, jangan lupa SIM tray kita lepaskan dan kita segera bongkar backdoornya. Oke, nah untuk backdoornya ini kita gunakan pick dari plat ya, seperti ini, congkel saja cari celah. Kalau sudah ada renggang, kita bisa gesrek menggunakan kuku. Intinya hati-hati saja ya, karena tulangannya ini lentur dan takutnya malah patah ya. Oke, ini bezel atau tulangannya sudah kita lepaskan. Kemudian di sini kita bisa soket baterai ya, kita lepaskan, kita amankan dulu. Kemudian untuk bagian bawah ini soket LCD, kemudian ada buzzer ya atau speaker musik. Kita akan lepaskan bagian PCB bawahnya, ada konektor dari pinjer, antena ya. Jadi soket bawahnya itu harus kita lepaskan seperti ini, karena di fleksibel di bagian soket LCD itu ada karet penjepitnya ya, dan ini harus kita lepaskan. Nah, ini yang merah harus kita lepaskan, baru kita bisa mengetes LCD-nya ya. Oke, untuk selanjutnya bagian LCD depan boleh kita lepaskan, dan tentu saja kita bisa panasi dulu kalau lemnya masih rekat ya. Oke, nah ini untuk LCD orinya ya sudah kita lepaskan. Kemudian jangan lupa juga di pinggiran framenya itu sisa-sisa lem juga perlu kita lepaskan ya, perlu kita bersihkan maksudnya. PCB bawah kita pasang kembali. Kita di sini akan mengetes LCD yang baru ya. Ini fleksibel ini kita pasang saja, barangkali nanti kehabisan baterai atau apa, kita bisa lanjut kita bantu cas ya. Oke, untuk LCD barunya di sini saya sudah siapkan LCD kualitas OLED ya. Kualitas OLED ini pinjernya dijamin on ya. Jadi kata yang punya toko ini pinjernya on ya. Kita juga bisa lihat fisiknya di LCD-nya, bagian pinjer ini dia semacam transparan ya, bolong seperti itu, dan itu yang biasanya pinjernya bisa berfungsi. Untuk perbandingannya yang ori sama yang OLED ya. Jadi yang OLED, yang ori ini dia hitam pekat ya, hitamnya pekat, kemudian yang OLED agak sedikit kurang hitamnya ya. Oke, kita lanjut, kita akan tes dulu ya.
tes dulu kualitas LCD-nya untuk kecerahan, terus kemudian ketajaman gambar, lalu fungsi dari touchscreen ya, terus kepresisian LCD-nya ya. Walaupun tadi saya lihat untuk tipisnya itu sama persis ya untuk tipisnya. Oke, untuk presisiannya atas, samping kiri, samping kanan ini sangat presisi. Dan di sini ada masalah sedikit, jadi bagian bawah itu yang bagian fleksibel LCD-nya itu tidak bisa presisi ya. Oke, kita tes dulu ya untuk kualitas gambar, kemudian untuk kualitas gambar saya kira bagus ya, kualitas ori semacam kualitas OLED ini semacam kualitas ori ya, jadi hijau, merah sama birunya itu tajam banget. Untuk touchscreen oke, sudah mantap. Kemudian apalagi kebersihan dari LCD-nya juga bagus ya. Dan di sini ada masalah ya. Jadi di bawah ini kan ada fleksibel ya, ada IC touchscreen ya. Apakah itu yang kurang presisi mungkin? Nah, ini dia untuk di sini nih ada IC ya. Di yang OLED agak lebih tebal. Yang ori ini di bagian LCD-nya malah tidak ada IC yang tebal ya. IC-nya yang di touchscreen saja. Oke, nanti kita akan akalin saja ya, karena memang LCD sudah terlanjur kita beli. Kita akan tes dulu pinjernya sebentar di pengaturan di pengaturan kunci ya. Nah, ini kita akan tes untuk sidik jarinya, apakah ini bisa berfungsi. Kita tes dulu ya. Nah, ini dia. Oke, saya kira untuk pinjernya ini berfungsi ya. Dan ini kalau dipasang presisi mungkin lebih sensitif lagi. Saya kira ini sudah mantap untuk pinjernya berfungsi dan dijamin on ya. Oke, untuk touchscreen, ketajaman warna, dan kemudian yang lain-lainnya sudah kita tes, pinjer oke. Ini yang masih agak sedikit kurang puas hati itu masalah bagian bawah ya, tidak presisi. Nah, ini coba kita bandingkan. Untuk yang ori itu IC yang di touchscreen itu agak sedikit tebal, kemudian yang di LCD untuk yang ori tidak ada ya, tapi yang OLED itu ada IC yang gede ya. Nah, ini yang menyebabkan bagian bawah itu tidak bisa presisi. Nah, di sini kita bisa akalin saja. Ini kan ada lekukan atau cetakan yang mempresisikan IC-nya itu ya. Ini ada semacam busa atau gabus seperti itu ya. Kita bisa klik saja, gunakan cutter, kita bersihkan agar bagian IC yang di touchscreen sama yang di LCD itu tidak ngeganjel ya. Jadi kita bisa akalin seperti ini. Karena sekali lagi LCD sudah terlanjur kita beli. Dan sedikit info buat teman-teman ya, untuk kualitas yang OLED yang pinjernya on itu harga LCD berikut jasa pasangnya itu sekitar 1 jutaan ya, 1 juta lah, 1 juta lebih dikit, 1.050.000 atau 1.100.000 seperti itu ya. Dan untuk yang original dari Oppo Center itu 1.800.000, itu untuk harga resminya. Oke, ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat ini agak lumayan mending ya, walaupun masih agak renggang, tetapi kalau kita paksain, kita lem itu bisa presisi. Namun di sini kita harus tetap hati-hati, karena walaupun ini LCD-nya OLED, ini modalnya lumayan mahal. Jadi kita hati-hati saja ya pasangnya. Untuk plastik-plastik ini bisa kita lepaskan dulu. Ya, ini juga mengganggu kepresisian ya. Oke, kita coba lagi kepresisian ya. Jadi di sini saya terus terang hati-hati ya. Jangan sampai nanti kalau sudah dilem malah terjadi masalah ya. Ini untuk bagian bawah sebenarnya kalau kita paksain bisa presisi ya.
Cuma di sini saya masih kurang puas lagi, ini masih saya akalin lagi ya. Dan di sini saya menggunakan gerinda ya. Ini kita akan tipiskan lagi ya. Ini lekukan tempat IC touchscreen dan IC LCD ya, agar ini lebih dalam, jadi tidak begitu ngeganjel, agar LCD-nya ini bisa presisi seperti LCD yang ori. Nah, ini saya gunakan gerinda, saya dalamkan lagi ya. Oke, saya kira ini sudah cukup dalam, bahkan di situ ada satu titik sudah bolong ya, tembus ke bawah. Nah, dan ini kalau kita teruskan bisa bolong ya. Oke, saya kira ini sudah cukup ya, sudah cukup dalam untuk dudukan di bagian IC-nya. Oke, kita akan coba lagi untuk kepresisiannya, apakah bisa presisi seperti LCD ori. Nah, ini dia, bisa kita lihat ya, ini sudah cukup presisi ya, semacam LCD ori. Oke ya, sudah presisi ya, mantap ini saya kira. Dan ini sudah yakin sudah bisa presisi dan tidak harus kita paksa-paksa ya. Sampai di sini tinggal kita lanjut lem ya. Jadi kalau kita misalnya tidak kita kerik ya, tidak kita gerinda, itu kita paksa dengan lem terus kita ikat, itu biasanya terjadi timbul semacam ngeden ya, ada timbul lampu terus shadow lah ya, seperti itu ya, karena kita paksa ada LCD yang ganjel ya. Namun di sini sudah kita yakin, kita tes tadi ya, setelah frame-nya ini kita gerinda ya, itu sudah presisi. Kita lanjut lem saja ya, kita lanjut tempel dan kemudian kita bisa ikat ya, pelan-pelan kita presisikan saja, kita rapikan saja ya. Untuk soket LCD-nya kita pasang, dan di sini kemudian kita ikat ya. Nah, ini dia, ini tadi belum kita pasang ya untuk karetnya, ini nanti kita pasang saja nanti ya, nanti kita lanjut karena ini LCD sudah terlanjur kita lem, jadi kita ikat saja ya. Tadi kita hanya fokus di kepresisiannya ya, dari tadi yang kita akalin itu agar LCD ini kita bisa presisi atau bisa kita presisikan sama dengan yang ori. Oke, kita lem dulu kurang lebih 1 jam dan kemudian nanti kita akan lanjut lagi. Oke, ini sudah kering, sudah sekitar 1 jam ya. Kemudian kita bisa lepaskan karetnya dan kita bisa tes lagi ya. Jadi ini ada sekedar info ya buat teman-teman untuk LCD kualitas OLED yang pinjernya on itu harganya sekitar 1 jutaan. Untuk yang ori resmi dari center Oppo itu 1.800.000. Namun ada kabar per tanggal 14 September 2023 ini ada diskonnya, jadi kurang lebih 1.500.000 katanya. Oke, setelah kita lem ya, kita tes lagi apakah ada masalah semuanya, dan di bagian bawah juga tidak terlihat shadow ya, tidak ada tembus lampu ataupun apa. Intinya ini presisi tidak kita paksa ya, jadi aman-aman saja untuk LCD-nya. Oke, sampai di sini tinggal kita rapikan kembali. Jadi proses melakukan penggantian LCD pada handphone Oppo Reno 7 5G ini cukup melelahkan ya, cukup lama ya. Nah, ini kita balikin ya. Ini sebenarnya misalnya tidak kita pasang seharusnya ya tidak masalah ya, tetapi ya ini sebagian dari komponen yang ada di sini kita pasangkan kembali saja. Itu hanya sekedar karet saja ya. Mungkin tujuannya ya agar fleksibelnya ini tidak goyang, ataupun biasa karet-karet kayak gini kan penutup anti air ya. Katanya seperti itu. Oke, kita pasang lagi PCB bawahnya. Jadi sampai di sini semuanya kan sudah oke ya, sudah beres intinya.
Di sini kita masih ada tugas lagi mengelem backdoornya nanti ya, setelah tulangan kita pasang, setelah ya kita baut selesai, itu ada apa namanya, proses mengelem backdoornya atau casing belakangnya ya. Oke, jadi cukup panjang ya untuk mengerjakan penggantian LCD pada Oppo Reno 7 ini. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang bezelnya. Untuk kepresisian LCD ini sudah presisi banget ya, sudah kayak orinya. Kemudian untuk kualitas gambar, ketajaman gambar bagus, kebersihan LCD bagus, pinjernya on, pinjernya berfungsi dengan normal. Terus kemudian untuk apa itu namanya, kepresisian ya, sudah presisian. Kita ulang-ulang lagi. Oke, kita selesaikan, kita baut, dan sampai di sini kita tinggal pasang backdoornya ya. Dan ini karena videonya ini begitu panjang, pengerjaannya begitu lama, jadi untuk proses pemasangan backdoornya ini tidak saya lanjut ya. Intinya teman-teman sampai tahap ini tinggal mengelem backdoornya saja. Lem backdoornya, ikat menggunakan karet, diamkan kurang lebih 30 menit, itu biasanya lemnya sudah kering. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu kami semangatnya dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.